Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aminah dengan NIM 180604111. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar di IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Video Pembelajaran Menggunakan Model Problem-Based Learning Berbantuan Aplikasi KineMaster pada materi benda dan sifatnya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 SD. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Dr. Reni Mugara, MPD, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan arahan yang diberikan beliau kepada saya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kedua saya, yaitu Bapak Anugrah Ramadan Firdaus, MPD, yang atas waktu, kesabaran, masukan, serta saran yang diberikan beliau kepada saya. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman konsep IPA khususnya pada materi benda dan sifatnya. Ilmu pengetahuan alam adalah suatu disiplin ilmu yang tidak hanya berupa kumpulan pengetahuan atau kumpulan fakta, tetapi ilmu pengetahuan alam juga merupakan cara kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah. Nah, kondisi lapangannya, kurangnya daya tarik siswa terhadap pembelajaran, serta kurangnya fasilitas lingkungan belajar yang mendukung. Sebagian siswa menganggap pelajaran IPA termasuk pelajaran yang sulit dipahami. Permasalahan yang sering muncul pada siswa adalah kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan keadaan pandemi yang sebelumnya terjadi membuat siswa belajar di rumah masing-masing. Nah, hal ini membuat pembelajaran semakin tidak efektif dan efisien. Karena apa? Karena tidak semua orang tua siswa mampu memfasilitasi siswa belajar di rumah. Nah, untuk solusinya yang dapat diperbaiki adalah dengan mengembangkan media video pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa dan penggunaan model pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh kecerdasan siswa dengan menggunakan model problem-based learning. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan media video pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi KineMaster. Dan yang kedua untuk mengetahui kelayakan media video pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi KineMaster. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap media video pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi KineMaster. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman siswa setelah menggunakan media video pembelajaran berbantuan aplikasi KineMaster. Menurut Guide pada tahun 1967, media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, media ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, media yang digunakan oleh peneliti adalah media video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan bahan pembelajaran tampak dengar atau audio visual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran. Dikatakan tampak dengar karena unsur dengar atau audio dan unsur visual video atau tampak yang dapat disajikan secara bersamaan, sehingga ketika dalam pembelajaran siswa dapat melihat dengan sesuai dengan nyatanya di dalam video pembelajaran tersebut. Kemudian model problem-based learning. Model problem-based learning menurut Nugraha pada tahun 2018 adalah model pembelajaran yang dikembangkan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah pada siswa selama mereka mempelajari materi pembelajaran.
Nah, untuk tahapan model pembelajaran dalam penelitian ini adalah yang pertama, siswa diberi permasalahan oleh guru. Kemudian, siswa berkelompok. Guru menyajikan video pembelajaran untuk disampaikan kepada siswa dan siswa memperhatikannya. Kemudian, yang ketiga, guru membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam video pembelajaran tadi ada beberapa masalah yang disampaikan. Kemudian ada beberapa pemecahan masalah yang harus didiskusikan oleh siswa. Nah, di sini siswa dapat mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Kemudian yang terakhir adalah guru menganalisis dan mengevaluasi proses dari hasil pemecahan masalahnya. Nah, di sini siswa dianalisis oleh guru dan guru memberikan evaluasi dari hasil proses pengembangan hasil karya yang disajikan oleh siswa. Nah, kemudian aplikasi KineMaster menurut Amelia dan Arwin pada tahun 2021, KineMaster adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan dengan smartphone yang berguna untuk mengedit berbagai video yang menarik dengan menghadirkan tampilan yang cukup simpel akan tetapi KineMaster menyimpan banyak fitur. Hal tersebut dapat membantu siswa agar lebih mengerti pembelajaran yang disajikan oleh guru. Dengan fitur-fitur yang ada di dalam KineMaster, guru dapat mengedit video pembelajaran sesuai dengan materi yang akan dimengerti oleh siswa. Nah, kemampuan pemahaman konsep IPA merupakan kemampuan siswa untuk dapat memahami suatu konsep atau fakta dan menjawabnya dengan menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah arti atau konsep dari yang dimaksudkan. Nah, dan yang terakhir adalah benda dan sifatnya. Benda dan sifatnya ini merupakan salah satu materi pembelajaran yang ada di IPA yang membahas tentang segala hal yang ada di alam yang berwujud beserta keadaan suhu benda tersebut. Benda memiliki massa, menempati ruang. Benda juga sering disebut dengan benda zat. Zat adalah bahan alam semesta yang nyata. Zat menunjukkan 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development atau sering disebut dengan penelitian dan pengembangan, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dengan menguji keefektifan dari produk tersebut. Nah, untuk subjek pada penelitian ini adalah yang pertama untuk uji terbatas, kami menggunakan 10 orang siswa kelas 5. Kemudian untuk uji lebih luas dilaksanakan pada 30 orang siswa kelas 5. Dan untuk lokasi penelitian berletak di SD Negeri Cibarengkok yang ada di Kampung Pasir Simpur, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Prosedur pengembangan media ini dilakukan berdasarkan tahapan atau langkah-langkah pengembangan Block and Goal yang disederhanakan, yang meliputi riset dan pengumpulan produk awal. Nah, riset dan pengumpulan produk awal ini dilakukan dengan cara observasi langsung kepada beberapa sekolah dan pada guru siswa kelas 5 SD, terutama dengan materi benda dan sifatnya. Kemudian perencanaan ini, peneliti menyusun rencana penelitian yang meliputi merumuskan tujuan, menetapkan sekuen pelajaran, serta pengujian dalam skala terbatas, serta kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian pengembangan produk awal. Nah, pengembangan produk awal ini dilakukan dengan beberapa tahap untuk mendesain produk. Yang pertama, melakukan wawancara dengan beberapa guru kelas 5. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesulitan siswa dalam pembelajaran, bagaimana cara solusinya guru untuk mempertahankan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan jenis pengembangan media yang sesuai dengan materi, terutama pada materi benda dan sifatnya. Setelah melakukan wawancara, peneliti akan mengetahui bagaimana media yang
pantas untuk dilakukan di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir, pembuatan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Nah, pembuatan media ini ditujukan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, sehingga siswa dapat lebih memahami materi dengan berbantuan media pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya dilaksanakan uji lapangan produk awal. Nah, setelah pengembangan produk sudah dilakukan, maka kita ke lapangan untuk mengujikan produk awal. Selanjutnya, revisi produk awal. Berdasarkan hasil analisis, produk awal tersebut direvisi sehingga menjadi produk yang lebih baik. Nah, penyempurnaan produk awal dilakukan setelah uji lapangan terbatas. Nah, setelah produk direvisi dan siap untuk diujikan kembali ke skala yang lebih luas. Nah, uji coba luas ini dilakukan peneliti diujikan kepada kelas 5 yang berjumlah 30 orang dengan menggunakan pretest. Kemudian, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini terbagi kepada 5, yaitu ada tes dan non-tes. Tes adalah suatu pernyataan atau soal latihan yang digunakan sebagai alat untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan bakat yang dimiliki oleh siswa. Kemudian non-tes adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai alat penilai hasil dan proses belajar mengajar. Nah, untuk selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan dan non-tes yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan studi pendahuluan dalam merumuskan masalah yang harus diteliti. Kemudian, Observasi ialah salah satu teknik pengumpulan data yang akurat dan spesifik, serta memiliki tujuan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang sedang berlangsung untuk dijadikan objek kajian di dalam sebuah penelitian. Selanjutnya adalah angket. Angket atau kuesioner ini adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan ketika melakukan sebuah penelitian untuk mengukur suatu fenomena yang terjadi. Nah, angket diberikan kepada siswa pada saat pembelajaran. Setelah siswa melakukan pretest dan posttest, siswa diberikan angket untuk mengetahui respon hasil nanti di akhir penelitian. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Proses analisis kualitatif dilakukan dengan mereduksi data, yaitu proses penyelesaian, penyederhanaan, pemofusan, pengabstraksian, dan pentransposian data. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama, proses pengembangan media video pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi KineMaster. Nah, di sini peneliti membuat media video pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi KineMaster sebagai sarana dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 SD. Nah, selanjutnya peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan semua referensi yang ada dan melakukan perencanaan, di mana peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, seperti pengumpulan materi, menyiapkan aplikasi KineMaster dengan berbagai fitur lengkapnya, dan selanjutnya melakukan tag video dan melakukan pengeditan di aplikasi KineMaster. Nah, selanjutnya media video pembelajaran berhasil dikembangkan dengan menggunakan aplikasi KineMaster yang mampu menjadikan video pembelajaran lebih menarik perhatian siswa. Hal ini sejalan dengan Hapsari dan Zul Herman pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa video pembelajaran dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dengan meningkatkan semangat siswa, mampu meningkatkan pula kemampuan pemahaman siswa, sehingga media video pembelajaran dapat menjadi salah satu media yang paling efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
Nah, yang selanjutnya adalah hasil penelitian ini berawal dari video pembelajaran yang hanya menggunakan background hijau, kemudian diedit oleh peneliti menggunakan aplikasi KineMaster. Hasilnya seperti ini, yaitu ada beberapa gambar yang dapat dilihat oleh siswa agar terlihat lebih nyata. Kemudian diberikan teks juga agar siswa dapat melihat serta membacanya. Jadi selain mendengar, siswa juga dapat melihat, membaca di dalam media video pembelajaran ini. Terdapat beberapa gambar yang disajikan, gambar dan teks yang dapat dilihat oleh siswa. Kemudian, kelayakan media video pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi KineMaster. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran. Adapun pemilihan validator sesuai dengan produk yang dikembangkan, yaitu 2 dari dosen ahli dan 1 adalah ahli praktisi. Nah, berdasarkan hasil validasi, kelayakan ahli materi, ahli media, dan ahli praktisi, maka media video pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi KineMaster ini layak digunakan karena nilainya sudah memenuhi kriteria dalam interpretasi validasi produk ini. Dapat diketahui ahli materi mendapatkan skor dengan 85%. 85% ini dapat dikatakan dengan sangat valid atau sangat layak. Kemudian untuk ahli praktisi mendapatkan skor nilai 94% yang dapat dikategorikan dengan sangat valid atau sangat layak. Kemudian ahli media mendapatkan skor 92%, yaitu berarti pada penelitian ini ahli media sangat valid atau sangat layak. Hasil penelitian yang ketiga adalah respon siswa terhadap media video pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi KineMaster. Nah, dari hasil pengisian angket siswa pada uji coba terbatas dan uji coba luas menunjukkan bahwa penggunaan media video pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi KineMaster ini dapat membantu pendidik dalam membentuk perilaku peserta didik yang baik dan diinginkan. Siswa menjadi lebih paham karena guru memberikan stimulus dan rangsangan dalam proses pembelajaran. Dan dengan cara ini banyak siswa yang memberikan respon secara spontan. Nah, pemberian angket respon siswa ini pada uji coba terbatas, siswa mendapatkan skor 85% yang dikategorikan dengan sangat baik. Kemudian respon siswa pada uji coba luas mendapatkan nilai 94% yang dikategorikan dengan sangat baik juga. Nah, hal ini diperkuat oleh teori biorefleksisme Shabana pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan didapat dari hasil pelatihan atau pengulangan yang akhirnya dari pengulangan atau kebiasaan tersebut dapat membentuk perilaku yang diharapkan. Selain itu, pembiasaan yang dilakukan secara berulang dapat membentuk karakter siswa, menambah pengetahuan siswa, dan membuat siswa menjadi lebih aktif. Kemudian, hasil penelitian yang keempat ini adalah pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 SD setelah menggunakan media video pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi KineMaster. Dapat dilihat dari tabel siswa pada hasil rata-rata pretest pada uji terbatas siswa mendapatkan skor 64. Kemudian pada uji coba luas siswa mendapatkan nilai 62. Dan hasil analisis pada post-test pada uji terbatas siswa mendapatkan skor 77,5%, yaitu berarti dapat dilihat pada tabel ini siswa mengalami peningkatan pemahaman secara berkala dari mulai uji coba terbatas hingga uji coba luas. Sehingga pengembangan media video pembelajaran ini
Menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi KineMaster dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata pretest dan posttest. Artinya dapat pengaruh penggunaan media video pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi benda dan sifatnya di kelas 5 SD. Nah, kesimpulan pada penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini telah menghasilkan produk berupa media video pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi KineMaster yang dilaksanakan dengan menggunakan tahapan penelitian dan pengembangan oleh Borg and Gold yang disederhanakan peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian, yang kedua, media video pembelajaran yang dikembangkan sangat layak digunakan sebagai media video pembelajaran, khususnya pada materi benda dan sifatnya pada kelas 5 SD. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai dan presentasi yang diberikan oleh ahli media, ahli praktisi, dan ahli materi. Kemudian, nomor 3, penggunaan media video pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi KineMaster mendapatkan respon yang positif. Hal ini dapat dibuktikan saat kegiatan pembelajaran yang semakin menyenangkan dan efektif, sehingga membuat siswa aktif dan ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengembangan media video pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi KineMaster dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 5 SD. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil dari uji endgame, data, pretest, dan posttest yang diujikan pada setiap uji coba produk. Nah, itulah hasil penelitian yang dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.